Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai kuliah dasar-dasar geodesi fisik 3106 modul kedua, yaitu tentang referensi, koordinat, dan datum. Modul kedua akan membahas tentang permukaan referensi yang digunakan, yaitu topografi, geoid, ellipsoid, kemudian sistem koordinat, serta datum geodetik dan vertikal. Bab ini merupakan review dan pendalaman materi-materi terdahulu yang akan digunakan. Literatur yang digunakan adalah buku geodesi dan physical geodesi. Adapun pengajarnya adalah Pak Kosasih, Pak Wedianto, Ibu Vera, saya sendiri Dina, Pak Dota, dan Pak Brian. Bagian pertama adalah tentang permukaan referensi. Permukaan bumi yang digunakan sebagai referensi pertama adalah topografi. Topografi berasal dari Yunani kuno dan berlanjut di Roma kuno, menyatakan suatu deskripsi detil atau rinci dari seberang tempat. Topografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya place atau tempat, dan graphia yang berarti tulisan. Dalam literatur klasik, topografi mengacu pada tulisan tentang suatu tempat atau nama tempat tersebut yang sekarang sebagian besar disebut sebagai sejarah lokal. Pembuatan salah satu peta topografi pertama dirintis di Prancis oleh Giovanni Domenico Cassini, seorang astronom Italia. Seri peta topografi multi lembar pertama dari Prancis diselesaikan pada tahun 1789. Setelah pekerjaan pemetaan nasional oleh Survei Geologi Amerika pada tahun 1878, topografi menjadi istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan secara presisi dan dari program pemetaan dan telah diadopsi oleh sebagian besar negara sebagai standar pemetaan pada abad ke-20. Istilah topografi mulai digunakan untuk mendefinisikan detail permukaan untuk keperluan pemetaan. Topografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan relief permukaan bumi dengan mendefinisikan posisi horizontal dan vertikalnya. Topografi dalam arti luas merupakan bidang ilmu yang melibatkan pencatatan relief atau medan, kualitas 3 dimensi permukaan, dan identifikasi bentang alam tertentu atau yang dikenal sebagai geomorfometri. Terdiri dari atas daratan dan lautan yang merupakan wujud nyata bumi yang sesungguhnya, di mana 72% permukaan bumi tertutup oleh air laut dan hanya 28% berupa daratan. Apabila menggambarkan wujud fisik permukaan bumi baik secara bagian ataupun keseluruhan, biasanya digambarkan secara grafis ataupun digital dalam bentuk peta topografi. Bidang referensi kedua yang digunakan sebagai bentuk bumi adalah geoid. Gauss pada tahun 1822, seorang ilmuwan dan ahli geodesi Jerman, mengajukan sebuah konsep mengenai bidang ekipotensial gaya berat bumi yang berimpit dengan permukaan laut dalam keadaan ideal sebagai bentuk matematika model bumi. Tahun 1837, Bessel, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali mengungkapkan bahwa permukaan ekipotensial tersebut dapat dijadikan sebagai bidang referensi bagi pengukuran-pengukuran geodetik. Dan pada tahun 1872, Listing, seorang Jerman, menamakan bidang ekipotensi tersebut sebagai geoid. Para ahli mendefinisikan geoid adalah bidang ekipotensial medan gaya berat bumi yang berhimpit dengan permukaan laut rata-rata mean sea level yang tidak terganggu, di mana bidang ini bersifat kontinu melalui daratan dan lautan. Bentuk bumi ketiga yang digunakan sebagai referensi adalah ellipsoid. Geoid adalah model matematis dan fisik yang memiliki bentuk yang tidak teratur, sehingga dipilih suatu bentuk yang teratur sebagai model bumi matematis yang dapat mewakili geoid, yaitu ellipsoid, di mana ellipsoid adalah elips yang berotasi pada sumbu pendeknya. Ellipsoid merupakan model bumi teoritis dan atau model bumi normal yang memiliki parameter geometris jari-jari panjang A, konstanta gravitasi geosentrik yang berupa hasil kali antara konstanta gravitasi Newton dengan massa bumi normal Gm, koefisien zonal harmonik bola derajat kedua, dan kecepatan sudut rotasi bumi rata-rata. Parameter-parameter dasar tersebut bisa bermacam-macam. Sebagai contohnya, dari hasil pertemuan IUCG di Canberra pada tahun 1979, telah diadopsi model ellipsoid GRS 1980 sebagai model bumi normal untuk dijadikan sebagai acuan bagi berbagai keperluan dalam geodesi. Perkembangan konsep pemikiran bentuk bumi dimulai sejak tahun 625 sebelum Masehi dengan mengasumsikan bumi berbentuk piringan datar. Selanjutnya, pada tahun 580 sebelum Masehi, konsep pemikiran bentuk bumi berubah menjadi bola.
Kemudian tahun 1683 oleh Cassini, konsep pemikiran bentuk bumi adalah berbentuk elipsoid prolat, yaitu yang mengalami penggepengan di ekuator. Dan saat ini, sejak Newton tahun 1687, bentuk bumi adalah elipsoid yang mengalami penggepengan di kutub yang kita sebut sebagai oblat. Klasifikasi elipsoid saat ini bisa bersifat lokal, yaitu berhimpit dengan geoid pada wilayah tertentu, terlihat pada elips yang berwarna merah. Kemudian yang tipe kedua adalah global, yang hampir berhimpit dengan seluruh geoid di seluruh permukaan bumi, yang diwakili oleh elipsoid berwarna kuning. Hubungan antara topografi, elipsoid, dan geoid diuraikan sebagai berikut. Permukaan geoid digambarkan mengacu terhadap suatu permukaan bumi normal, yaitu suatu model bumi sederhana yang berbentuk elipsoid putar atau rotational ellipsoid yang bersifat geosentrik dan dimensinya mendekati dimensi geoid. Kecepatan rotasi elipsoid didefinisikan sama dengan kecepatan rotasi bumi yang sesungguhnya. Demikian pula, potensial gaya berat di permukaan bumi normal didefinisikan sama dengan potensial gaya berat sesungguhnya di permukaan elipsoid. Elipsoid yang demikian dikenal sebagai elipsoid referensi. Jarak dari permukaan topografi sepanjang arah normal gaya berat sampai dengan ke geoid disebut sebagai tinggi ortometrik. Sedangkan jarak dari permukaan topografi sepanjang arah gaya berat normal atau normal elipsoid sampai ke permukaan elipsoid disebut sebagai tinggi geodetik atau H. Jarak dari permukaan elipsoid sepanjang arah normal gaya berat di permukaan geoid disebut sebagai undulasi geoid. Modul 2 bagian 1 selesai. Terima kasih.